Sil, sudah apa kak? Gue lebih percaya kata-kata Hargumai kak. Udah deh kak, jangan drama terus. Astaga kak Sil, ngapain Reja gadis ya minta maaf. Nggak bisa ngomong lagi. Takut dilapor. Ya udah kak, jangan maror ketawa. Sudahi ini Reza Gladys, sudahi. Saya ingin kamu tetap berkarya sebagai anak bangsa bersama suamimu. Ya, selesaikan ini dengan baik-baik. Kenapa Kak Asil bersuara hingga hari ini? Asil nggak dibayar Reza. Asil bukan orang bayaran. Harga diri dan integritas saya tidak bisa dibayar Reza. Jangan sampai orang-orang yang menunggangimu tertawa terbahak-bahak Reza, dan kamu malah dipersulit hidupmu. Uangmu disedot, suruh bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Ini pesan dari kakak Reza. Kakak kasihan sama kamu. Saya tahu kamu sama suami lahir from the scratch, paling bawah. Dan saya bicara ini from the bottom of my heart. Kamu orang baik, suamimu orang baik. Mulai dari hal yang baru lagi, selamatkan kita. Berapa lagi akan bertahan? Berapa banyak lagi uang yang kamu harus keluarkan untuk menyumpal mulut orang-orang yang dendam kepada kita, padahal kamu nggak tahu apa-apa. Ya Reza ya, kakak cuma pesan sama kamu Reza. Kakak tahu apa yang terjadi. What? Demi Allah, kakak tahu kamu orang baik. Selamatkan dirimu, selamatkan keluarga kamu, dan kembali ke jalan yang lurus. Jadi ikut orang yang benci sama kita. Jangan. Ada dua jenderal di balik ini semua. Ada pemilik skincare yang bergabung, yang juga membuat Nikita tetap bertahan. Saya cuma pesan berapa lama sih kekuatan uang. Wow. Setelah itu Reza jadi apa? Percayalah Reza, kami cinta damai. Kami sayang orang-orang yang menyayangi umat manusia. Dan Reza salah satunya. Reza hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum Reza. Jangan ikut Reza, please. Hari ini saya mau berpantun, mengajak Mbak Putri Jimbo, Mbak PJ. Saya dengar-dengar dia dari Kerajaan Melayu, dan Mbak Emma Waroka, Mamski ya. Kalau mau berbalas pantun juga dengan teman-teman yang lain, boleh. Saya tadi nulis pantun saya saat selesai ada acara diskusi. Judulnya Pantun Nepos, ditulis oleh M. Yamin Nasution. Pergi ke dusun membeli kelapa, kelapa muda manis rasanya. Nepos bicara seperti ayam tanpa kepala, janji diucap tiada nyata. Ke hulu perahu hilirnya deras, singgah sebentar di tepi perigi. Katanya Nepos tahu sindikat besar, mungkin diri sendiri bagiannya. Petiklah mangga di rumah tetangga, masak ranum jatuh di tanah. Mengapa Nepos serang Nikita, padahal ia tak salah apa-apa. Pergi ke pasar membeli selada, singgah sebentar minum di warung. Mengapa Nepos benci Mbak Nikita, padahal dulu jilat kakinya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin berbalas pantun, sini kita lakukan dengan cara lebih bijaksana dan lebih lebih edukasi sifatnya. Terima kasih. Mereka tetap live dan si prok-prok karena ketahuan jelas-jelas depan security disuruh matikan live-nya, menunjuk-nunjuk co-host Mamski yang sedang ada di antara barisan wartawan. Dia tunjuk handphone itu. Jadi dia mau mematikan semua karena Mamski pas di belakang dia, dan dia bilang ke
petugas, semuanya harus mati live-nya. Kalau orang yang betul-betul tulus tidak akan mematikan live orang lain. Karena apa? Live itu dibuat, kita nyalakan live kita, kamera kita untuk membuat masyarakat melihat secara langsung persidangan, tanpa cut, tanpa edit, tanpa rekayasa. Kalau kita tulus, kita akan biarkan orang live. Yang ketahuan kita, live kita mati, tapi orang lain biarin. Biar live itu hidup, biar live itu jalan. Karena apa? Pemikiran kita bukan soal receh-receh jualan atau koin ya, tapi ini adalah ujung tanduk nih, nasibnya nih kita milih udah di ujung, udah mau habis persidangan, harus sampai ke setiap orang masyarakat di Indonesia melalui handphone kita. Itu prinsip saya, itu prinsip saya. Dan fitnahnya si laki-laki lemes ini saya jualan, itu bohong. Saya di dalam persidangan tidak ada keranjang kuning. Saat persidangan sudah mulai, saya matikan komen. Jadi kalau dia berusaha untuk adu domba saya sama Nikita Mirzani, dari awal-awal ya dia datang, tidak akan pernah bisa. Karena saya tidak akan keluar dari fokus saya untuk mengawal kasus ini. Kalau orang-orang ini memang ternyata mereka adalah orang-orang yang entah ya suruhan siapa, saya hanya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segera disingkirkan secepatnya. Karena Nikita Mirzani nggak butuh konten-konten dan gimmick-gimmick. Oh ya, satu lagi, si laki-laki ini minta untuk saya berkonten berdua. Dengan permintaan maaf itu harus ada saya di videonya. Saya tolak, karena saya nggak mau. Saya bilang, kamu nggak tulus kalau begitu, kamu harus bikin video sendiri. Dan dia setelah itu langsung bikin video lebih penghinaan lagi ke saya, karena saya menolak dia. Jadi saya rasa mungkin dia dendam sama saya karena saya nggak mau satu video konten. Ngapain? Ya kan, kalau tulus kamu bikin sendiri video permintaan maaf. Tapi seperti itu, dan bloknya tetap saya blok ya. Dan si prok-prok sebentar lagi kamu pasti saya blok, karena kamulah puncanya segala-galanya. Dan saya udah dengar kamu ngomongin saya di belakang yang jelek-jelek di depan sahabat saya, sahabatnya Nikita Mirzani juga ya. Mengikuti kasus Nikita ini makin kesana makin kemari, ini tidak ada ujungnya sepertinya guys. Inilah kasus yang paling aneh di seluruh dunia, hanya di negara ini. Mulai dari saksi sidangnya dan juga para JPU-nya, semuanya serba aneh. Jadi patutlah kita bersyukur hidup di negara yang seperti ini. Yang punya uang, yang berkuasa, karena aneh juga. Jadi hukum untuk para rakyat kecil itu sangat tidak adil.